Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemaparan makalah saya yang berjudul Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kelompok Subak Babakan Desa Sambangan. Yang pertama, saya mulai dari pendahuluan. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini disebut sebagai negara agraris, di mana hampir 40% tenaga kerja Indonesia ini bekerja dalam sektor pertanian, termasuk juga di Belanda di mana 65% masyarakat hidup dari sektor pertanian, yang menjadikan sektor pertanian ini sebagai unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ternyata pertanian dan pengelolaan hutan tersebut menempati urutan pertama tertinggi untuk angka rata kecelakaan kerja, yang juga diikuti oleh pertambangan, transportasi, dan manufaktur. Hal tersebut dapat terjadi karena memang berbagai potensi bahaya terdapat pada bidang pertanian, seperti misalnya bahaya terjadinya cedera akibat petani itu sering menggunakan cangkul, pisau, sabit, ataupun mesin-mesin dari alat berat. Di samping luka juga bisa menimbulkan cedera berupa cedera otot. Akibat memang petani itu sering untuk mengangkat benda-benda berat. Potensi bahaya lainnya pada bidang pertanian dapat berupa alergi akibat debu ataupun tumbuhan, dan juga bisa diakibatkan oleh hewan-hewan atau binatang yang ada pada bidang pertanian. Kemudian bahaya yang ketiga juga berupa keracunan yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida ataupun gigitan serangga atau binatang berbisa seperti ular. Kemudian bahaya yang lainnya dapat berupa kejang panas atau sengatan panas. Sini akibat dari petani itu bekerja pada lahan yang terbuka, di mana akan menerima paparan langsung dari sinar matahari. Kemudian bahaya yang lainnya juga berupa penyakit menular akibat virus maupun bakteri. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka keselamatan dan kesehatan kerja pada bidang pertanian ini memang sangat diperlukan agar dapat menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga di sini akan mengurangi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, dan yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Subak yang merupakan salah satu lembaga pertanian, ini anggotanya terdiri dari semua petani penggarap lahan sawah, baik yang menggarap lahan sawah milik sendiri ataupun menggarap lahan sawah yang bukan miliknya sendiri. Kalau kita lihat dari tingkat pendidikan, maka memang anggota kelompok Subak tersebut rata-rata hanya memiliki pendidikan sekolah dasar, dan juga memang para petani tersebut belum pernah tersentuh dari program ketiga, sehingga memang di sini sangat penting untuk dilaksanakannya pelatihan penerapan K3 atau keselamatan kesehatan kerja pada petani Subak di Desa Sambangan. Nah, dalam metode pelaksanaan, yang pertama adalah sosialisasi, kemudian demonstrasi, dan juga praktek, di mana dalam tahap-tahapannya ada tahap perencanaan terhadap waktu, tempat, maupun peserta. Kemudian juga tahap kedua itu pelaksanaan, sosialisasi, kemudian pelaksanaan pelatihan, dan juga pendampingan terhadap peserta. Kemudian yang ketiga evaluasi, baik itu pengetahuan
maupun partisipasi dari peserta. Hasil kegiatan di mana kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja pada kelompok Subak Babakan Desa Samangan Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juli 2023 yang bertempat di Balai Subak Babakan Desa Samangan. Pada kesempatan tersebut hadir seluruh tim P2M Diksa segenap pengurus Subak Babakan Desa Samangan, yaitu penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta seluruh staf pelatihan yang merupakan anggota Subak Babakan yang berjumlah 20 orang. Nah, ini dokumentasi untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian hasil kegiatan selanjutnya yaitu berupa pemaparan materi, di mana pada kesempatan itu tim P2M telah menjelaskan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta pertolongan pertama saat terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Dan dari hasil evaluasi didapatkan terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait dengan risiko bahaya dalam pekerjaan sebagai petani, kemudian upaya pengendalian bahaya, serta pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja dengan rata-rata nilai 9 dari 10 pertanyaan yang diberikan, di mana pada pretest didapatkan rata-rata nilai 6 saat melakukan pretest. Kemudian kalau dilihat dari evaluasi terhadap keaktifan peserta, sini terlihat peserta aktif untuk melakukan diskusi, memberikan berbagai pertanyaan yang belum mereka pahami, dan juga mereka menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka selama melaksanakan aktivitasnya sebagai petani. Ada yang menyampaikan terkena racun dari ular, kemudian juga tumbuhan maupun racun dari pestisida. Nah, di sana setelah dijelaskan terkait hal-hal tersebut. Kemudian dilanjutkan dari pembahasan, seperti telah disampaikan di awal bahwa pada bidang pertanian itu sangat banyak adanya risiko bahaya. Nah, risiko bahaya yang sudah teridentifikasi ini harus dilakukan sebuah penilaian, sehingga nantinya dapat diambil langkah-langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko dari bahaya tersebut. Nah, dalam pengendalian risiko tersebut adalah merupakan sebuah hierarki yang dilakukan secara berurutan sampai dengan tingkat risiko atau bahaya berkurang menuju ke titik aman. Nah, hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah eliminasi, kemudian substitusi, perancangan administrasi, dan alat pelindung diri. Dalam bidang pertanian, ada berbagai upaya pengendalian bahaya tersebut. Yang pertama, misalnya pada saat terpapar matahari. Di sini petani harus minum air tiap 15 menit meskipun sedang tidak haus. Kemudian beristirahatlah bila merasa lelah. Istirahat dilakukan pada tempat yang teduh. Kemudian memberitahukan tempat pada pekerja lain sehingga bisa dengan mudah ditemukan. Kemudian semua peralatan yang digunakan harus dirawat dengan baik dan digunakan sesuai dengan instruksinya. Kemudian perlengkapan yang memakai listrik ini harus diletakkan dengan benar serta dilapisi 2 kali untuk keamanan. Kemudian selalulah memeriksa pakaian sehingga tidak ada potensi untuk terlilit oleh mesin. Kemudian rambut yang panjang juga perlu diikat ke belakang dan pekerja perlu memakai alat yang wajar dan adanya tambalan untuk mengurangi vibrasi. Kemudian juga
Pengendalian bahaya berupa pelatihan bagi para pekerja untuk menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan dengan benar. Ini sangat diperlukan, terutama setelah melakukan pencampuran dan penyemprotan pestisida. Kemudian, sesuai dengan hierarki itu yang terakhir, yaitu menggunakan APD, di mana APD wajib digunakan saat penyemprotan pestisida yang meliputi celana panjang dan baju lengan panjang. Dapat juga menggunakan jas hujan dari plastik serta celemek, kemudian alat pelindung lainnya berupa penutup kepala atau helm, serta kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Nah, dari penutup, dapatkan bahwa kegiatan pelatihan tersebut sudah berjalan dengan baik, di mana didapatkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman petani tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja pada saat mereka melakukan aktivitas sebagai petani. Kemudian kedua, terjadi peningkatan keterampilan petani untuk melakukan langkah-langkah dalam mencari bantuan dan melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan serta penyakit akibat aktivitas sebagai petani. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan, dan terima kasih.